Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi partograf. Partograf itu apa? Partograf adalah alat bantu untuk memantau kelahiran. Jadi di sini alatnya berfungsi untuk memantau apakah kelahiran ibu ini dalam normal atau diharuskan melakukan sesar atau rujukan ke dokter spesialis obgyn. Jadi di sini alat untuk membantu ya, untuk memantau apakah bisa normal atau tidak. Nah, ini partograf ini seperti ini. Jadi di sini yang paling atas di sini adalah identitas. Nah, ini identitas ibu dari nomor registrasi, nama, umur, terus ini kelahirannya keberapa, apakah sebelumnya sudah melahirkan atau belum, apakah pernah melakukan aborsi. Jika belum pernah, kita tulis 0, 0. Jika misalnya ini kelahiran yang pertama, kita tulis 1, atau ini misalnya ini kita tulis kelahiran yang kedua gitu. Nah, kemudian di sini adalah ini kolom untuk denyut jantung janin. Kalau yang di sini, ini kita nilai kemajuan persalinan, kemudian yang di sini kita nilai tentang nadi, suhu, dan segala macam. Sekarang kita ke yang pertama. Nah, eh, partograf ini bisa kita isi ketika ibu sudah melakukan pembukaan yang 4 cm gitu. Pembukaan yang aktif gitu ya. Jadi dari 4 cm baru kita bisa tuliskan ke sini. Nah, yang pertama kali kita tulis itu adalah kemajuan persalinan. Nah, itu misalnya ibu datang gitu di jam 13, kemudian sudah mendapatkan pembukaan 5 gitu. Tandanya di sini kita tulis di sini. Ini waktunya kita tulis di sini 13.00 misalnya. Nah, dia udah ada pembukaan 5 cm. Nah, ini ya, ini bisa dilihat keterangan di sini. Kalau pembukaan itu kita kasih lambang X. Jadi di sini 5 cm. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian misalnya di jam ini kita tulis 14, 15.00 ya, ini 16.00, 17.00. Nah, misalnya di 17.00 ini dia sudah lahir, tadinya 10 ya. 10, tadinya di sini 10. Gitu. Ini tandanya dia jam jam ini kan jam 13, tadinya di sini jam 13 ya, di sini jam 17 nih. Dia lahir tuh di jam 17 melakukan pembukaan 5 di sini. Nah, kan? Tandanya kalau kita kasih garis ke sini itu aman. Tapi kalau misalnya udah ngelewatin itu aman. Tapi misalnya kalau dia 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 segini, terus jam 15 itu dia udah melakukan pembukaannya itu masih tetap 5. Jadi kan di sini ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, tandanya kan ini udah ngelewatin garis waspada nih, tandanya kita harus waspada di sini. Apalagi kalau misalnya ternyata jam 5, itu dia masih tetap 5. Pembukaan itu tetap 5, tandanya kan di sini nih. Nah, ini udah menunjukkan kalau kita menyentuh garis ini tandanya kita harus bertindak seperti itu. Nah, itu yang pertama, jadi yang pertama kita isi dulu tentang ininya, apa namanya, pembukaan itu berapa. Terus di bawahnya, di sini kita mengukur kepalanya. Kita mengukur presentasi penurunan kepala janin gitu. Itu kita lambangin 0, misalnya kepala janinnya 4 di situ. Kemudian seperti itu ya. Misalnya di sini juga kepala janinnya di sini. Nah, misalnya kita gambar gitu. Yang penting ini sih ya, kita untuk menentukan tuh di bagian persalinan tadi ini. Nah, kalau udah misalnya kita isi di sini, kemudian kita bisa isi yang atas, denyut janinnya berapa, misalnya 13, tadi kan udah melakukan, jam 13 udah pembukaan 5, terus kita atas, ini denyut denyut jantung janin. Oh iya, setiap satu kotak ini 30 menit ya. Nah, misalnya dia di sini kan tadi kan ini kan lurus ya, lurusannya di sini ya. Ini kan lurus di sini. Tandanya jam 13 itu berapa denyut janinnya? Misalnya denyut janinnya itu 140. Nah, di sini kita lingkarin. Terus 30 menit selanjutnya misalnya 150, terus segini. Nah, kayak gini ya. Terus ini ntar endingnya itu nanti endingnya itu kita garisin gini. Sampai lahirannya jam berapa gitu ya. Misalnya di sini kita ituin. Nah, normalnya dia itu denyut jantung janin itu segini, 160 sampai
120, pokoknya di antara sini itu normal. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada penyusupan, di sini ada air ketuban. Jadi waktu kita Ibu tadi pembukaan 5 kan jam 13 nih, kita di sini lihat apakah air ketubannya sudah pecah, belum, atau seperti apa gitu. Misalnya kalau belum pecah, tandanya utuh, itu kita tulis U di sini, U, lihat. Nah, kita tulis U. Tapi kalau misalnya dia udah pecah dan jernih, itu kita tulis J. Oke? Jadi ulangin ya, ini U, itu utuh, J itu jernih, terus M. Itu udah pecah tapi ada mengkoninya. Itu kita tulis M, terus kita misalnya pecah ada darah. Nah, itu kita tulis D, atau udah pecah tapi kering, kita tulis K. Nah, jadi kita tulis ya di sini tuh U-nya. Nah, misalnya di sini utuh, terus tadi kan jam 17 dia udah pembukaan 10 kan di sini kan. Nah, terus di sini dia udah pecah. Kalau udah pecah kita tulis apa tadi? Pecah misalnya jernih gitu. Kita tulis J di sini. Ya, kita tulis J. Oke, tulis J di sini. Nah, oke, udah itu yang atas, terus tadi yang ketuban udah. Ini kalau yang gede ini kan 1 jam ya, kalau yang kecil 30 menit, terus kita nilai kontraksinya. Kita nilai per 30 menit. Jadi waktu jam 17 ini, kita lihat kontraksinya di sini. Nah, kita hitung dalam 30 menit ini, dalam kolom-kolom kecil ini, dia melakukan berapa kali kontraksi. Misalnya dia ada 5 kontraksi, tandanya yang kita isi itu 5 ini itu 2, 3, 4, 5 gitu, kita isi itu. Nah, isinya kayak mana? Itu ada 3 jenis. Ada yang cuman garis-garis, atau yang lebih agak seperti ini, atau kita blok gitu. Ini gambarnya agak turun ya, harusnya yang kurang dari 20 itu ini ya, 20 sampai 40 ini, lebih dari 40 itu blok. Nah, misalnya waktu jam 13 itu dia kontraksinya baru 10, dia dalam 30 menit pertama, ini kan 13.30 ya, di sini 13, ini kan 13.30. Ini sorry. Ini kan jam 13. Dalam jam 13 itu dia melakukan kontraksi sebanyak 5. Tadi kita isi 5 ini, terus durasi dalam 1 kali kontraksi itu kurang dari 20 detik. Misalnya, ini jadi kita isi ini. Nah, tapi yang kontraksi ketiga itu durasinya lebih dari 40. Nah, ini kita blok. Terus ini juga lebih 40 kita blok. Nah, di blok itu. Oke? Terus diisilah sampai dia lahir. Itu berapa kayak mana. Oke, paham? Kemudian ini oksitosin, dia udah dikasih oksitosin apa enggak, berapa tetes itu dikasih tahu. Terus di sini ada riwayat obat atau cairan, dikasih cairan enggak. Kemudian tadi kita hitung di jam, pokoknya kita nulis ini tuh ketika udah mulai pembukaan 4 ya. Tadi kan pembukaan 4 jam minimal pembukaan 4. Jam 13. Nah, jam 13 kan tadi di sini misalnya dia itu tekanan darahnya 130/90. Nah, harus dibuat gini ya. Ini jadi harus dibuat seperti ini nih. Jadi ini garis ini dibuat kayak gini. Ini garis ke bawah, ke atas, terus giniin. Oke? Terus di sini juga ada nadinya, ada nadi ibu. Nah, misalnya ini tadi di sini ya. Terus di sini nadinya 100 kali per menit di sini diisi. Terus misalnya 90 ini. Nah, ini kita garis-garisin. Terus di sini ada suhunya tulis per jamnya berapa suhunya gitu. Kemudian ini urin. Ya, semoga bisa membantu. Maaf kurang ada kesalahan dan ada sedikit penjelasan yang keliru. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.